Oke, kembali lagi bersama saya di Nandemoy. Jadi untuk konten kali ini saya itu gimana ya? Mau menurut apa sih mencoba, bukan meniru ya, apa ya? Mengikuti eh, apa ya, sesuatu yang sedang berjalan, seperti orang-orang pada reaksi video itu kayak, wah ini kok cuman ngereaksi video banyak gitu yang nonton. Padahal kan dia lihat video, reaksi sama, terus dilihat lagi sama kita, tapi sama kita ditonton ya. Tapi ya begitulah, mungkin apa sih, pasti mereka juga pasti ada perjuangan, atau sebut apanya ya, ada tahap-tahapan sebelum mereka sampai ke sana. Gimana ya, saya juga eh, sudah kayak berimplementasi kok kayak gampang itu, tinggal gini gini gini. Ternyata tidak semudah itu ya. Saya niat akan bikin setiap hari, bikin video seperti itu, tapi nyatanya no. Susah sekali ya. Jadi untuk kali ini mungkin saya akan membuat sebuah journey tentang, ya, saya akan belajar lagi dari nol, belajar Nihongo ya, belajar bahasa Jepang. Karena mimpi itu sebenarnya harus di ini ya, harus dikejar, atau enggak harus diasah dulu atau dibuat dulu. Karena emang benar juga sih, tidak ada sesuatu yang instan gitu, benar-benar tidak ada itu. Sebenarnya gini ya, saya tuh ini sudah di tahun 2020 gitu ya, kursus bahasa Jepang ceritanya online. Tapi ya, saya itu ya lihat ada di ini kan, di IG kayak gitu, iklan-iklan. Ternyata ada iklan tentang kursus bahasa Jepang. Mungkin sudah terkenal juga sosok beliau yang menjadi pelopor kursus bahasa Jepang online ini. Dia itu katanya 9 bulan ya, 9 bulan itu mencapai tingkat tertinggi bahasa Jepang, yaitu N1, hanya dalam 9 bulan. Ya pasti juga ini kalian atau sebagian besar yang mengikuti atau yang sedang ingin belajar bahasa Jepang pasti tahu pada beliau ya. Dia adalah William Sensei. Dulu sempat ya jadi member hanya berapa ya? Kan 9 bulan atau berapa ya? Setengah tahun. Pokoknya saya tuh nggak sampai belajar di hari itu juga gitu. Di pas saya menjadi member. Cuman saya tuh download semua videonya, dan sampai sekarang belum saya buka-buka lagi. Gimana ya, pasang surut itu benar-benar terjadi ya dalam hidup itu, terutama dalam hidup saya. Jadi kadang saya itu pas kuliah itu dulu banget ya, semester 3 gitu. Ya niat saya belajar, nonton awalnya dulu tutorial gimana cara bisa jadi lancar atau dengan gampang mempelajari bahasa Jepang. Sebenarnya ada videonya tuh, saya sudah full ya, saya download. Ini nih fontnya. Bentar. Nah, ini dia ya untuk video-videonya. Di sini ada N5, new N5, sama N4 ini bonus katanya ya. Ini kalau gak salah saya itu udah tonton ya sampai akhir. Pokoknya ini adalah teknik-teknik dia belajar bahasa Jepang sampai bisa mencapai N1 hanya dalam 1 bulan. Karena gini ya, dia itu kan maksain ya. Awalnya dia emang dari nol, tapi maksain ke Jepang katanya. Itu ceritanya. Ya, bentar ya. Ya sebenarnya gimana ya? Ya orang pergi ke Jepang, ya bahasa Jepangnya tuh dipakai gitu ya. Maksudnya langsung sama orang Jepangnya. Dan tapi emang benar juga sih, tapi dia emang beliau ya, bukan dia sih, saya untuk menghormati ya, saya bilang beliau. Jadi eh,
gimana ya, ya belajar langsung dari dalam sama orang Jepangnya, diarahin. Ya maksudnya gimana, wajar-wajar saja sih, nggak wajar sih, emang katanya juga orang Jepangnya saja jarang-jarang banget yang sampai mencapai N1 ya belajarnya itu. Ya kembali lagi kepada individunya juga ya. Eh, saya nggak bisa ngomong gimana gitu ya, setiap orang punya kemampuannya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Tapi untuk saya pribadi ya, dikasih online kayak gini, saya awalnya kayak menggubu-gubu ya, karena ya mimpi saya pengen ke Jepang, pengen merasakan pengalaman kerja di luar negeri gitu ya. Jadi gimana ya, ya pada saat itu saya langsung ya tertarik gitu untuk mempelajari bahasa Jepang. Bukan tertarik karena saya pensuka anime juga. Ya ya begitulah, jadi pengen bisa ingin gitu sih, tapi belajar gak mau. No, ada orang black juga di belakang. Intinya malas. Oh iya, saya belum gini ya. Kembali lagi ke yang tadi ya. Setiap orang pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Tapi karena saya itu kayak mungkinnya sama ya, tipenya orangnya yang harus langsung praktek, harus ngomong secara langsung atau face to face sama orangnya ya, yang tahu, yang bisa terhadap hal tersebut ya. Misalnya kan saya sekarang lagi di kuliahan apa ya, teknik komputer ceritanya ya. Saya kan dari IPA nih. Saya tuh awalnya nggak tahu banget ya tentang teknologi atau komputer itu, ya sekedar hanya tahu spek-spek dikit kayak gitulah, nggak sampai apa ini VGA, RAM, storage kayak gitulah. Ya jadi dengan berjalan ya bersama orang yang sudah paham atau sudah tahu tentang hal tersebut, ya gampang gitu, langsung dicerna dan interaktif. Beda sama otodidak ya sendiri, itu bener-bener harus ada keinginan yang sangat kuat, dan ya itu sulit sekali ya untuk bisa seperti itu. Jadi ya mungkin untuk journey atau gimana ya, padahal saya tuh kayak udah tekad ya setiap hari pengen upload gitu, tapi kenyataannya ya tidak semudah itu ya. Ya saya coba lagi ya, ngabalakan deh lah, cek kasar bahasa Sundanya mah, ngabalakan deh, memulai kembali, siapa tahu ya bisa gitu. Ya begitulah, mudah-mudahan dengan belajar seperti ini lagi, saya sudah persiapkan buku lagi. Ini sebenarnya saya sudah ada, dan saya akan belajar dari nol lagi, dari hiragana, katakana sampai kanji ya. Ya mungkin untuk lesson pertama saya di sini untuk lesson pertama di sini saya akan coba, bukan saya akan coba, emang harus dari sini ya. Sini dari 0 sampai ada berapa? Oh, ada 26 folder ya. Ini untuk bisa menguasai N5 ya. Nah, lihat. Sini 1 sampai berapa ya? Sampai 9. Jadi ya semangat belajar ya. Ini dia sosok beliau, William Sensei. Jadi ya semoga saja bisa ya, semangat. Oke, dan mungkin untuk permulaan saya akan belajar satu hari itu 2 jam paling ya, atau enggak berapa ya, karena harus meningkat ya, jangan terlalu langsung berapa jam gitu, takutnya nanti cepat bosan. Jadi sekarang adalah hari Minggu ya, pertanggal berapa ya, sekarang hari Minggu pertanggal 4 September 2022, yang akan menjadi bukti bahwa saya harus bisa.
Nah ini ya, jadi saya mungkin akan belajar seperti sekolah biasa ya. Masuk harusnya jam 8 ya, atau jam 8. Nanti saya coba beres jam 10 gitu, atau enggak jam 11 ya. Belajar.